Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa, tiga dewa-dewa dalam bentangan Trimurti. Pencipta, pemelihara, dan pemelina, inilah manifestasi Tuhan Maha Esa. Desa, pura pusa, dan pura dalam, kayangan tiga sebagai tanahnya Trimurti. Mari kita tancapkan doa di Natarpura, memuja Yang Widi sebagai Tuhan kita. Duduk bersila, nyalakan dupa dan sunting bunga. Marilah muspa memuja Yang Widiwasa. Pemirsa dimanapun Anda sedang membuka kanal YouTube Hai TV Channel 3 Nabi Orti, semoga selalu rahayu dalam karunia Yang Widi. Sengaja dipilih Rudraksanada untuk mengawali pertemuan kita kali ini agar mendekatkan kita dengan Yang Widi. Semoga wabah cepat mereda dan keadaan pulih seperti sedia kala. Namun demikian, kita harus tetap optimis dengan mengikuti anjuran yang berwenang, selalu cuci tangan, keep distancing, tetap di rumah, tapi tetap berkarya, work from home, seperti saluran Hai TV Channel 3 yang selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan, tatanan, memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisia, kita awali dengan Warta Flash, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama Hai TV Channel 3. Tiga dewa-dewa dalam bentangan Trimurti. Pencipta, pemelihara, dan pemelina, inilah manifestasi Tuhan Maha Esa. Desa, pura pusa, dan pura dalam, kayangan tiga sebagai tanahnya Trimurti. Mari kita tancapkan doa di Natarpura, memuja Yang Widi sebagai Tuhan kita. Duduk bersila, nyalakan dupa dan sunting bunga. Marilah muspa memuja Yang Widiwasa. Puja Trisatya, doa yang paling utama. Mohon anugerah Ida Sang Yang Widiwasa. Merah, hitam, putih, warna saktinya Trimurti. Ang Omang, aksara suci Trimurti. Aku bersila di kakimu, oh Trimurti. Aku bersujud di kakimu, oh Trimurti.
Dari manakah kita harus mulai jika hendak menulis angka 6? Angka 6 adalah tarikan garis dari atas melingkar ke tengah ke dalam diri. Maka saatnya di ulang tahun Wartam ke-6, kita patut menoleh diri sendiri. Mulat sarira sambil mengucapkan suksmaning manah kepada semua pihak yang telah ikut meminyaki lentera pencerahan dalam narasi-narasi di halaman Wartam. Kami berbangga karena para redaksi, penulis, pemasang iklan, agen, loper, dan narasumber yang telah mengumpulkan semangat sehingga jendela Hindu Dharma bereinkarnasi menjadi jembatan pencerahan. Sekali lagi terima kasih, dengan harapan segala kerjasama di hari-hari mendatang berlangsung lebih erat dan tetap menginspirasi untuk kita dan umat Hindu Dharma. Karena hanya ada satu orang yang diizinkan untuk terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap menyala paripurna. Orang itu adalah Anda. Salam damai, Channel 3. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari rumah Hindu Dharma. Hai semua swindu, para siswa-siswi. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa lagi dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep dari Trimala, menemani adik-adik swindu belajar dari rumah. Seperti apa sih Trimala atau 3 kotoran ini agar terhindar dalam diri kita sehingga mampu melakukan tindakan atau perbuatan yang baik dalam keseharian kita berdasarkan susila. Mari kita belajar bersama setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Adik-adik high school bertiga di sini ada Putri, ada Riri dan Widi. Udah paham belum tentang Trimala itu? Nah, Widi gimana? Trimala itu artinya 3 perbuatan kotor kan ya? Ya, lebih jelasnya Trimala itu adalah 3 kotoran yang melekat pada jiwa manusia akibat nafsu dan juga sesuatu hal yang menjauhi dari ajaran susila kita. Nah, Trimala ini dapat menghancurkan kehidupan manusia apabila kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Bagiannya ada 3. Yang pertama, Nitya Hridaya. Yang kedua, Nitya Wacana. Dan adik-adik high school yang ketiga adalah Nitya Laksana. Jadi ketiga hal ini menjadi kotoran dalam diri manusia yang melekat apabila kita tidak mampu mengendalikan dan membersihkan diri kita dengan ilmu pengetahuan atau pengalaman kita berdasarkan dharma. Nitya Hridaya, ya, Widi, Putri, dan Riri. Hridaya itu bersumber dari pikiran atau sukma kita. Bagaimana membelenggu manusia, Nitya Hridaya ini dengan cara mengotori pikiran kita. Kita menjadi negative thinking dengan teman-teman, kemudian sugesti hal-hal yang tidak baik, sehingga ini akan membelenggu diri kita. Ini tidak baik untuk difikirkan. Kemudian yang kedua, Nitya Wacana. Sesuatu hal yang berkaitan dengan perkataan kita yang tidak baik, ucapan kita yang menyakiti perasaan orang lain, ya misalnya saja mengejek orang lain, itu membuat diri kita terbelenggu oleh kotoran ini yang disebut Nitya Wacana. Dan adik-adik high school yang di rumah, yang ketiga adalah Nitya Laksana. Dari katanya, laksana itu adalah perbuatan, sesuatu hal yang kita lakukan. Nah, Nitya Laksana ini adalah kotoran yang membelenggu jiwa manusia melalui perbuatan yang tidak baik. Misalnya, sesuatu hal yang merugikan orang lain, berbuat yang tidak baik seperti mencuri, kegiatan-kegiatan atau perbuatan kita
yang menyakiti orang lain. Jadi ini tidak boleh dilakukan. Ketiga hal ini dapat menghancurkan kehidupan manusia kalau kita tidak bisa mengendalikan diri dan mampu membersihkan diri serta tidak mengikuti jalan dari Trikaya Parisudha, yaitu berpikir, berkata, berbuat yang baik. Ya, gimana adik-adik? Bisa dipahami? Berarti Trimala itu bisa dicegah dengan melaksanakan Trikaya Parisudha, yaitu berpikir, berkata, berbuat yang baik ya kan? Ya, betul sekali. Jadi Trikaya Parisudha adalah salah satu cara untuk memperjuangkan diri kita, terutama jiwa kita, agar terhindar dari Trimala. Namun ada 3 hal juga ya, seperti yang ada dalam buku Swastika Rana. Di sini juga lengkap sekali ada konsep-konsep perbuatan manusia yang harus dihindari ya. Jadi 3 musuh yang dikenal dengan nama Trimala Paksa. Jadi ini ada hubungannya seperti Nitya Hridaya ke arah Kasmala. Ya, Nitya Wacana itu ke arah Mada. Dan Nitya Laksana itu ke arah Moha. Kasmala, Mada, Moha juga pernah kita belajar bersama pada konsep Saktiku. Nanti lebih jelasnya kita akan belajar bersama di episode high school berikutnya. Demikian pemirsa, adik-adik Sindu yang belajar di rumah, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, channel 3. Angka 6 adalah proses menarik garis ke dalam. Namtang watam, saatnya melihat ke dalam, setia membuka jendela Hindu Dharma agar cahaya pencerahan terus merambat hati umat sedharma. Saya Inengah Nur Labe untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV Channel 3, Napiorti, semoga kita baik-baik saja. Hari ini saya diminta menjadi host tamu. Kali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat aktual, dan saya tidak sendiri. Karena apa? Karena 2 orang kolega saya dari Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar akan menemani saya dalam acara ngobrol inspiratif. Kita panggil Pak Alin saja, namanya Nyoman Alin Putrawan. Satu lagi Pak Nyoman Subagye. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Langsung saja Pak Alin, kalau kita bawa dalam istilah Hindu atau di Bali, ini sama nggak sih dengan buntut halu? Ya bisa-bisa saja dikatakan. Contoh kalau kita mengambil literatur yang sedikit, mungkin teman-teman para sahabat HTV 3 ini mengetahui dalam Salya Parwa. Ketika kita bicara Salya Parwa itu bagaimana Prabu Salya itu gugur. Sebenarnya ilmu pamannya dari Pancapanawa ini kan sangat sakti mandraguna, mendapat anugerah yang bisa menularkan virus Butokala. Dalam konteks sekarang mungkin Butokala, nama ilmunya lah Cikrobalonya itu. Ketika kita bicara Cikrobalonya ini, kalau dia mendapat berkah, bisa mengeluarkan antek-antek Butokalanya semua. Nah, kalau dari pandangan ini, inilah yang menyerang, bukan pasukan Pandawa aja yang diserang, Korawa juga diserang. Makanya bila identikkan dengan virus corona ini, dia kan tidak pandang bulu. Berbulu dan tidak diserang habis sama mereka. Inilah kehebatan. Kira-kira ini bisa berupa virus ya? Bisa berupa virus karena tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Orang-orang tertentu aja yang bisa melihat. Kalau Pak Nyoman nih, kalau kita bawa ke dalam lontar sastra, terutama sastra Bali gitu kan, virus ini atau corona ini seperti apa sih? Baik, terima kasih. Nah, kita berada di Hai TV Channel 3. Terima kasih Pak Yoga atas waktunya. Kalau kita memandang dari sastra Hindu, kalau kita lihat dari panca aksara,
ada juga apa namanya itu Dharma Husada. Di sana sudah jelas dikatakan itu istilahnya sabzab. Sabzab gitu loh. Istilah virusnya itu sabzab. Karena kalau kita memandang dari sastra Hindu itu istilah virus tidak ada, tapi kita tafsirkan seperti sabzab seperti istilahnya. Oh, berarti di dalam sastra Balinya sendiri istilah ini disebut sabzab itu kalau mau disamakan dengan sekarang itu virus gitu ya? Ya, identik dengan virus. Nah, sekarang ini kita sudah tahu nih virus menyerang, dunia berduka, gitu kan? Nah, sekarang pandangan Hindu untuk menata ulang nih, ya apa yang sudah terjadi. Kalau dalam Trikona kan ada Utpati, Stiti, Pralina gitu kan siklusnya. Nih kira-kira kita sedang berada dalam siklus memulihkan kembali akibat pandemi ini. Kira-kira di dalam Hindu ada nggak sih? Sangat ada sekali. Di Hindu itu sudah jelas dikatakan bahwa bagaimana kita berkolaborasi dengan virus, hidup berdampingan dengan virus. Oh, jadi istilah hidup berdampingan dengan virus itu sudah ada? Sudah ada, cuma belum familiar bagi kita karena rentan sasab, kering dan lain sebagainya. Virus itu kan ada waktu-waktunya. Di zaman kita kan baru sekarang saya menemui, di zaman saya contohnya virus corona. Bagaimana zaman dulu pun sebenarnya sudah ada seperti itu. Dan hal ini bisa saja terjadi di masa yang akan datang kan? Pasti akan, karena dunia ini kan selalu berputar. Pertanyaannya bagaimana menata ini dengan new normalnya? Iya, kita harus dengan konsep mengalamkan alam. Mengalamkan alam itu artinya bagaimana kita hidup bersinergi dengan alam. Bagaimana kita harus cuci tangan, naturang bakti, semua ada produk-produk tersendiri dan semua ini ada dalam sastra dan ada tambohnya, ada obatnya gitu. Oke, sangat kaya sekali ya saudara. Iya, sangat sekali. Apalagi dalam sastra Bali Pak Nyoman. Betul itu. Saya menyambung dari Pak Nyoman Ali tadi, kalau di dalam sastranya itu ada misalnya di Taru Pramana. Itu sebenarnya dari dulu sudah kita harus menjaga pola normal itu tersebut. Misalnya kita harus cuci tangan, misalnya kita harus menjaga imunitas tubuh kita. Jalannya seperti apa? Ada jalan-jalan tradisional seperti contohnya di Panca Aksara, lontar Panca Aksara tersebut. Di daun intaran itu kita minum, itu bagus sekali untuk menjaga imunitas tubuh kita. Namun itu hal-hal tersebut belum dieksplorasi, belum disosialisasikan gitu kan. Saya kira ini penting untuk disampaikan gitu ya. Pemirsa HiTV Channel 3, saya kira diskusi kita menarik dan satu hal yang perlu disampaikan bahwa di dalam Hindu semua apa yang sekarang menjadi perhatian banyak orang itu sudah diartikulasikan, hanya saja memang ini tidak dibuat semua orang tahu, semua orang mengerti, apalagi semua orang bisa melaksanakannya. Intinya juga bahwa virus itu kalau diidentikan dengan putakala, kita tetap harus menjaga hubungan yang harmonis dengannya supaya kita menjadi somya, ya, alam menjadi harmonis kembali. Saya Yoga Segara pamit undur diri dan salam Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Jangan pernah marahi langit karena derasnya hujan, tetapi lindungi diri dengan rumah yang nyaman, mantel yang tebal, dan payung yang kokoh. Titian Putri Swastini Koster untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Jadikan arah jalan kita, berpikir, berkata, berlaksana. HiTV Channel 3 memang lahir dari sebuah mimpi, memberi informasi untuk menyalakan lentera Hindu Dharma, tentang tatwa yang menginspirasi, tentang susila yang utama, serta acara yang sederhana. Karena itu hanya ada satu orang yang diizinkan untuk menyalakan lentera HiTV Channel 3 agar Hindu terus bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Saya Diah Parisya untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.
Ngobrol Inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, dumugis taterahayu dalam karunia yang widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif, bedah kolom majalah Warta. Senang sekali kali ini saya ditemani oleh Ibu Tia Jempiring yang akan mendiskusikan tentang topik bahasan kali ini dalam tulisannya di majalah Warta edisi 63 dengan tema plus minus sekolah rumah. Seperti apa pernapasan, nadi sodana pranayama? Mari kita akan bahas tuntas setelah pesan-pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Napi Orti, Bu Tia? Ya, kita langsung ke pembahasan. Seperti apa sih fungsi pranayama dalam tulisan itu? Jadi sebenarnya nafas itu adalah basic things yang dimiliki manusia dan harus dilakukan untuk tetap hidup. Saat ini di era pandemi COVID-19 ini dan juga kita memasuki era new normal ini, bernafas saja kita agak kesulitan karena harus menggunakan masker. Namun kita harus mulai menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Nah, dalam pranayama ini sendiri juga kita dilatih untuk melakukan olah nafas. Pada yoga kita harus melakukan olah nafas ini dulu sebelum kita melakukan yoga-yoga asana tersebut. Nah, Ibu bisa nggak berbagi tips seperti apa sih cara untuk mengendalikan stres itu? Sebenarnya stres itu kan awalnya dari pikiran kita. Pikiran ini akan tertuang nanti pada perilaku kita, mood kita, kemudian hubungan sosial kita, dan yang paling parahnya dia akan terpancar pada wajah kita. Coba Anda bayangkan kalau wajah kita tertekuk seperti ini, kemudian otot-otot wajah kita tegang seperti itu, senyumnya tidak lepas. Nah, itu akan berpengaruh pada kecantikan kita, apa kita masih terlihat tampan atau cantik dengan keadaan seperti itu. Jadi penting ya untuk mengendalikan stres. Iya, maka dari itu untuk mengendalikan hal tersebut kita harus belajar terlebih dahulu dengan mengendalikan atau mengolah pernafasan. Karena dari nafas itu akan membawa oksigen ke otak kita. Nah, dengan adanya oksigen, aliran oksigen yang baik, maka otak kita akan bekerja dengan lebih baik. Dengan bekerjanya otak lebih baik, maka semua karya, pekerjaan kita atau masalah-masalah kita akan bisa kita selesaikan dengan cara yang baik pula. Kapan sebaiknya melakukan nadi sodana ini ketika dalam proses pranayama itu? Selain kita bisa melakukan nadi sodana ini pada saat sebelum melakukan yoga, bisa juga Anda lakukan pada pagi hari ataupun pada malam hari saat mengakhiri aktivitas menjelang tidur. Nah, tentunya dilakukan dalam kondisi yang rileks, kemudian ruangan yang tenang, dan jangan lupa untuk keadaannya harus benar-benar rileks. Terakhir, Bu Tia, sebagai closing statement, bisa nggak Ibu berbagi tips dengan kita bagaimana cara mengelola pranayama? Protap kesehatan tetap harus kita jalankan ya. Jadi mungkin sama seperti relaksasi yang biasa kita lakukan di tengah aktivitas, misalnya setelah 2 jam atau 3 jam sekali kita bisa pergi ke ruang terbuka yang agak lapang, sirkulasi udaranya bagus, dan yang pastinya jauh dari kerumunan orang-orang. Nah, di sana mungkin setelah kita cuci tangan ya, melakukan semua protap dengan baik, kita bisa buka masker sebentar dan melakukan nadi sodana pranayama ini. Mungkin 5-8 kali pengulangan sudah cukup, dan setelah itu kita bisa kembali beraktivitas. Tetap yang pasti kita harus tetap menjalankan protap kesehatan. Terima kasih penjelasannya, Bu Tia. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi telah kita saksikan bersama program Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Ibu Tia Jempiring pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Bu Tia, mari kita abadikan momen bersama. 3, 2...
Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Lantunan nyanyian surgawi Sundari Nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga penggalan lirik Harmanjali bermanfaat dan menginspirasi kerja sebagai yatnya. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Diah Parisya mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja, Andalah pahlawan yang telah ikut membentangkan jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Maaf jika Anda tak berkenan, sampai jumpa di suguhan Hai TV selanjutnya. Tetap di rumah, tetap berkarya, menginspirasi banyak orang, seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural, diversity, namun tetap unity. Tetap jaga jarak, namun tetap dekat dalam satu keyakinan, bahwa hanya ada satu orang yang terus diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later. Have a nice day. Turun ke bumi bersana di nurani, Sang Weda suci memeluk hati ini, Sang Weda suci memeluk hati ini.
HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.